Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Mari sahabatku, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saina tunduk do bahenon ni Jehovah halak akana mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jehovah manguhum akka ujung ni tanoon sogot. Jala lehonon na hamuliaon turajana. Jala pati bulon na sogot tanduk ni Mesiasna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, setelah Tuhan Allah berkenan menjawab doa Hana, di mana kerinduannya untuk memiliki anak yang diberi nama Samuel, Hana berdoa dan bersyukur menyaksikan, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Betapa tidak hinaan dan cemoohan dari madunya Penina atau istri kedua dari suaminya Eli yang selalu mewarnai kehidupannya tentang kemandulannya berakhir sudah. Hinaan dan cemoohan yang selalu diterimanya dari Penina tentu bukan sekedar persoalan antara dua perempuan atau persoalan sebatas manusia dengan manusia, tetapi hal itu adalah sebuah hinaan kepada Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup memberikan kepada dia anak. Tuhan tidak peduli kepada Hana. Atas dasar inilah Hana meyakini bahwa kehadiran Samuel dalam hidupnya sesungguhnya bukan sekedar jawaban doa, melainkan sebuah bukti bahwa Allah yang diyakininya adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Hana mengaku bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan kemenangan. Dia yang berkuasa atas kehidupan manusia, mengangkat yang rendah dan merendahkan yang sombong. Sahabatku semua, terkadang kita juga diperhadapkan pada situasi yang tidak adil. Terkadang kita diposisikan kepada sesuatu beban yang menurut orang lain itu menjadi kelemahan kita. Misalnya seperti pengalaman Hana, seolah-olah memiliki anak atau tidak, itu berada dalam kehendak manusia. Dan ada banyak hal yang lain yang membuat kita berada dalam tekanan batin, seolah-olah persoalan-persoalan yang berada di luar kendali kita itu menjadi kelemahan dan kesalahan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penguasa yang adil. Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami tekanan-tekanan ataupun pergumulan yang ditanggungkan kepada kita, mari teladanilah Hana. Datanglah kepada Tuhan penguasa kehidupan kita. Dia adalah hakim yang adil yang akan bertindak menyatakan kuasa dan keadilannya kepada orang-orang yang menentangnya dan yang meremehkan kuasanya. Sementara dia akan berbelas kasih kepada orang-orang yang berharap kepadanya dengan memberikan kekuatan dan juga jawaban-jawaban doa untuk membuktikan bahwa dialah penguasa kehidupan kita. Orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan akan melihat karya dan kemuliaannya untuk menunjukkan bahwa dialah pengendali dan pemilik kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.